البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kitabu wa sunnah tadullu ala khilafi hadzal qaul. Sementara Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan apa itu? Tidak seperti ucapan itu, ucapan Ibnu Abdul Bar. Qala Allah Ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim itu. Menunjukkan apa? Orang zalim akan ditanya tapi mereka sesat jalan, tidak mampu menjawab. Wa fil Bukhari, dan di dalam Sahih Bukhari nomor yang ke 1374, wa ammal kafiru wal munafiq fayaqul la adri. Adapun orang kafir dan orang munafik, dia akan mengatakan saya tidak tahu. Berarti apa? Orang kafir juga ditanya. Bil wawu, dengan wawu. Bukan apa? Al kafir au munafik. Maksudnya ini yang diinginkan oleh beliau di sini. Wa rajjahu aidan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga merajihkan ini. Orang kafir juga akan ditanya. Dalam Fathul Bari yang ketiga muka surat 238. Wa yufidu aidan anna su'ala amun lil umami kulliha. Ucapan Syekhul Islam dalam matan tadi, manusia akan diuji, ini juga memberikan faedah bahwasanya pertanyaan itu umum, mencakup semua umat, bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa khassan, harusnya ada alifnya ya, laisa khassan. Tidak khusus bihadil ummah, dengan umat ini. Kama ikhtarahu Ibnul Qayyim, dan ini dipilih oleh Ibnul Qayyim bahwasanya semua umat akan ditanya. Ini dalam Ar-Ruh nomor yang muka surat yang ke-86. Wa Abdul Haq Al-Ishbili. Abdul Haq ini anda dulu pernah dapat enggak ya? Dinukilkan oleh Ibnul Qayyim dalam Ar-Ruh. Anda tidak tahu Abdul Haq dalam kitab apa. Baik, muka surat yang ke-86. Wa ghairuhum, dan para ulama yang lain. Wa jazama bihil Qurtubi, dan Al-Qurtubi juga memastikan itu. Umat-umat yang lain juga ditanya. Ini juga apa dinukilkan oleh Ibnul Qayyim dalam Ar-Ruh 86. Tapi waktu itu Anda tidak periksa kitab Al-Qurtubi, yaitu Pak At-Tadhkirah, barangkali ada di situ. Wa qala Al-Hakim At-Tirmidzi, ini Al-Hakim, ini wallahu a'lam, ini juga Anda dapatkan dari apa? Dari kalam Ibnul Qayyim, dari apa? Penukilan Ibnul Qayyim Ar-Ruh muka surat yang ke-86 juga. Karena waktu itu tidak lihat karena kitabnya waktu itu tersembunyi. Baru Anda dapatkan kitabnya belakangan. Setelah apa? Selesai mengajarkan kitab ini di Damas, kemudian masa-masa perang, justru baru Anda dapatkan kitab Al-Hakim At-Tirmidzi itu, yaitu apa? Nawadirul Usul, 2 jilid di Damas itu. Nah, barangkali ada di situ punya Hakim At-Tirmidzi. Annahu khasun bihadil ummah. Hakim At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya ini khusus untuk umat ini. Ini pendapat yang kedua. Wa tawaqqafa Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar tawaquf di sini. Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid ke-22 muka surat 253. Baik. Kemudian apa? Wa yustathna mimma taqaddama, dan diperkecualikan dari orang-orang yang disebutkan terdahulu, yaitu siapa? Al-murabitu fi sabilillah, orang-orang yang berjaga di perbatasan, yaitu di sempadan-sempadan di jalan Allah. Fa innahu sahha annahu la yuftanu fi qabrih, karena telah sahih bahwasanya dia tidak akan diuji di kuburnya. Kama fi Sahih Muslim, sebagaimana di Sahih Muslim nomor yang ke 1913, hadis Salman itu, yang Rasulullah menyebutkan apa? Man mata, gimana lafadznya itu ya Allah musta'an. Apa itu? Ribatu yaumin fi sabilillah khairun min qiyami syahrin wa siyamih. Fa in mata fihi, apa itu? Ujriya alaihi amaluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Bahwasanya berjaga di sempadan di jalan Allah itu sehari saja itu lebih baik daripada puasa 1 bulan dan juga sholat malam satu bulan. Kalau dia mati maka amalnya masih terus dilanjutkan, seakan-akan dia terus beramal dan akan terus dijalankan rizki bagi dia di alam kuburnya itu. Wa aminal fattan, dan dia akan selamat dari ujian di alam kubur. Fattan adalah apa? Ujian di alam kubur itu. Tapi ini orang yang berjaga di perbatasan tapi di jalan Allah. Adapun kalau sekedar
sekedar mencari gaji, maka ini bukan di jalan Allah tentunya. Walaupun itu kerjaan yang baik, tetapi kalau niatnya fisabilillah baru fisabilillah. Baik. Kemudian apa? Waka syahidil ma'rakah. Ma'rakah seperti orang yang mati syahid di medan perang. Ini juga apa? Dia akan selamat dari siksa kubur. Sebagaimana pertanyaan sahabat, "Ya Rasulullah, fama balu syahid fisabilillah la yus'al?" Wahai Rasulullah, kenapa orang yang mati syahid di jalan Allah tidak ditanya di alam kubur itu? Rasulullah bersabda apa? Kafa bi bariqati sayfi ala ra'si fitnah. Cukup kilatan pedang di atas kepala dia itu ujian. Yaitu apa? Dia sudah apa? Dia lihat kematian itu datang di hadapan dia, tapi dia memilih untuk itu memang. Alhamdulillah. Memilih apa? Memilih terbunuh di jalan Allah. Maka jelas ini bukti tentang apa? Dia memang ahli tauhid, nggak perlu lagi ditanya di alam kubur. Nggak apa, bukan tipe orang yang lari dari medan perang dan seterusnya. Sekarang tembak itu. Ya itu masuk di situ. Kenapa? Sebagian orang rela lari. Ketika apa? Ketika perang langsung lari, langsung mengungsi. Tapi dia rela untuk apa? Menghadapi peluru yang panas dan gatal itu. Dia memang, kata teman-teman, dia panas dan gatal kalau tertembak itu. Mungkin kalau sekedar sakitnya laki-laki sabar, tapi gatalnya setelah itu yang kadang membuat teman-teman kita menangis. Itu tersiksa memang. Namanya dia dari timah kan, memang membuat terasa gatal dan sakit dan pedih. Iya, menyengat. Baik. Kemudian apa? Wasabir fit taun. Demikian pula orang yang sabar di dalam menghadapi taun. Nah, ini juga apa? Dia akan selamat dari apa? Pertanyaan di alam kubur. Wabak. Iya, wabak. Terjadi khilaf disebutkan oleh Ibnu Hajar, apakah taun ini wabah secara umum ataukah dia khusus, yaitu wabah kolera, dan dua-duanya mungkin. Wa ghairiha ula mimma jaa fil ahadits, dan selain orang-orang tadi sebagaimana apa yang datang di dalam hadis-hadis. Tergantung apa? Tergantung dalilnya. Qauluhu fi quburihim, di dalam kubur mereka, wa kadzaman lam yudfan. Termasuk juga orang-orang yang tidak dimakamkan. Yang barangkali apa? Meninggal kemudian dibakar, dikremasi. Kasihan juga ya, sebagian keluarganya membantu menyiksa itu. Dibakar kemudian apa? Ditebarkan di sungai atau di lautan. Nah, dia nggak dikubur istilahnya. Barangkali orang-orang Buddha atau yang lain-lain itu. Baik. Min maslub, yaitu apa? Orang yang disalib kemudian apa? Dibiarkan terbuka sampai dimakan oleh burung-burung gagak dan lain-lain. Ini nggak dikubur. Apakah dia nggak ditanya? Dia ditanya juga. Masuk ke alam kubur tetap. Wa nahwih, dan yang seperti itu. Yanaluhu nasibuhu min fitnatis soal. Dia juga akan mendapatkan bagian dari apa? Dari pertanyaan itu. Walaupun dia barangkali apa? Mati di lautan, kemudian dimakan ikan, masuk ke dalam perut-perut ikan dan seterusnya, tetap dia adalah apa? Akan masuk ke alam kubur juga. Sebagaimana di waktu apa? Waktu pembantaian di Baghdad, pada waktu apa itu? Orang-orang Tartar membunuh kaum muslimin, lebih dari 1,5 juta meninggal. Kemudian apa? Badan-badannya dimasukkan ke sungai Dajlah dan sungai lain-lain. Waktu itu selama sekian bulan di perut-perut ikan masih ada potongan-potongan jari dan lain-lain. Naudzubillah. Ya, itu kejam yang luar biasa. Kemudian apa? Wa dhaqtati al-kubur. Dhaqtatil kubur. Apa itu? Himpitan di alam kubur. Sama, yang tidak masuk ke kubur tetap dia akan mengalami itu di alam kuburnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Kitabir Ruh, wa mimma yanbaghi an yu'lam, termasuk perkara yang harus diketahui, anna adzabal qabri huwa adzabul barzakh, bahwasanya siksaan kubur itu adalah siksaan di alam barzakh. Fa kullu man mata wa huwa mustahiqun lil adzab nalahu nasibuhu min dzalik. Maka setiap orang yang mati dan dia berhak untuk disiksa, maka dia akan mendapatkan bagian dari siksaan itu. Kubira am lam yuqbar, sama saja dia dikuburkan ataupun tidak dikuburkan, sama saja itu. Seperti apa? Seperti keumuman keluarga Fir'aun. Mereka tidak dimakamkan, tapi sekedar apa? Dimasukkan dalam tabut, di dalam keranda mayat dan semacam itu, di mumi juga, mami. Nah, tetap dia akan apa? Masuk di alam kubur, mengalami siksaan sesuai dengan kadar yang Allah inginkan. Tayyib. Kenapa? Ruhnya. Iya, karena intinya adalah pada ruhnya itu yang disiksa. Tayyib. Falau akalat husiba, walaupun dia itu dimakan oleh binatang buas, au uhrik, atau dia dibakar hatta sara ramadan, sampai menjadi abu, menjadi barangkali apa? Abu, debu. Ramad, abu. Au nusifa fil hawa, atau dia dihancurkan di udara. Abunya itu ditebar di waktu cuaca yang
panas dan angin yang kencang misalkan, au ghuriqa fil bahr, atau tenggelam di lautan, wasala ila ruhihi wa badanihi minal azab ma yasilu ilal maqbur, akan sampai kepada roh dia dan badan dia siksaan yang sebagaimana siksaan yang sampai kepada orang-orang yang dimakamkan. Karena ini adalah sekarang masuk ke alam ruh. Tayyib, ini di kitab Ar-Ruh muka surat ke-58. Tayyib, qauluhu fayuqalu lirrajul, dikatakan kepada orang itu zahiruhu ikhtisasus soal bil mukallaf. Yang nampak adalah soal itu, pertanyaan itu khusus untuk orang yang terbebani syariat. Kalau anak-anak atau orang gila zahirnya tidak masuk di sini, kata beliau. Amma shaghir fajazama ghairu wahidin minas syafi'iyah annahu la yus'al. Untuk anak kecil, maka lebih dari satu orang ulama Syafi'iyah telah memastikan dia tidak ditanya. Karena apa? Dia bukan mukallaf. Tayyib. Ini sebagaimana dalam Fathul Bari yang ketiga muka surat 239. Tayyib. Wa jazamal Qurtubi fit tadhkirah annahu yus'al. Adapun Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah, dia memastikan bahwasanya tetap anak kecil itu ditanya. Cuma apa? Allah Ta'ala akan menyelamatkan orang yang layak diselamatkan. Orang yang tidak bersalah tidak akan Allah Ta'ala siksa. Tayyib. At-Tadhkirah ini alam ana tidak mendapatkan waktu itu. Tadhkirah juga apa, kita dapatkannya belakangan-belakangan. Tayyib. Wa huwa manqulun anil Hanafiyah. Ini juga dinukilkan dari apa? Dari para ulama Hanafiyah, dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang ketiga muka surat 239. Tayyib. Kemudian apa? Wa afada qawlu fayuqalu lirrajul ila akhirih anna su'ala wajab yakunu bil lughatil arabiyyah. Dikatakan kepada orang itu demikian man rabbuk, ini memberikan faedah bahwasanya apa? Pertanyaan dan jawabannya itu dengan bahasa Arab, dan itu mungkin memang. Terus gimana yang enggak mampu bahasa Arab, mampu hanya bahasa Jawi saja mungkin? Jangan khawatir, Allah Ta'ala Maha Adil. Demikian pula, oh saya nggak mampu bahasa, saya bahasa isyarat saja, nggak apa-apa, Allah Ta'ala Maha Adil, jangan khawatir. Demikian pula yang peka, yang nggak dengar, malaikat bicara, dia bilang saya nggak tahu lah kamu bicara apa. Jangan khawatir, Allah Maha Adil. Tetap apa? Segalanya itu mungkin. Ya, boleh jadi Allah jadikan semuanya mampu nanti, sebagaimana nanti di padang mahsyar semua orang mampu bahasa Arab, jangan khawatir. Dan semua orang apa? Menjadi apa? Menjadi pendengarannya tajam, penglihatannya tajam, dan seterusnya. Allah Ta'ala Maha Adil, bukan berarti ada ketidakadilan nanti. Tidak, Allah Ta'ala Maha Adil, segalanya boleh dimungkinkan. Tayyib, khilafan lima dzukira anil Bulqini, Sirajuddin Al-Bulqini. Ini dinukilkan oleh Ibnu Hajar enggak ya? Oh, karena tidak dapat ini, wallahu alam. Annahu yujibu bil lughati suryaniyah. Al-Bulqini mengatakan bahwasanya di alam kubur orang itu akan menjawab dengan bahasa Suryaniyah. Tapi apa itu? Itla dalila alaih. Ini menyelisihi apa yang kita tetapkan, ini menyelisihi apa yang diucapkan oleh Al-Bulqini, karena nggak ada dalil yang mengatakan bahasa yang terpandang di alam kubur adalah bahasa Suryaniyah. Iya, dari mana beliau dapatkan itu? Tayyib. Wa afada aidan anna su'ala fil qabri lirruhi wal badan. Dan juga tadi memberikan faedah bahwasanya pertanyaan itu di kubur itu mencakup apa? Ruh dan badan juga. Ya, dalam hadis Al-Bara bin Azib, soalnya itu nanti setelah apa? Ruhnya dikembalikan ke badan. Nah, baru dua malaikat itu datang. Tayyib. Wa kadzalika adzabul qabri wa naimuh. Seperti itu pula siksaan kubur dan kenikmatannya. Itu adalah apa? Menyangkut ruh dan badan, walaupun ruh lebih apa? Dominan, badan hanya ikut saja. Wal adillatu sharihatu bidzalik, dan dalil-dalil telah terang-terangan menyebutkan itu. Roh dan badan memang akan mengalami itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadarnya. Wa alaihi ahlus sunnati wa jamaah, dan di atas inilah akidah ahlus sunnah wa jamaah. Wa afada qauluhu fayaqulani lah. Ucapan Syekhul Islam bahwasanya dua malaikat itu berkata kepada dia, ini memberikan faedah. Harusnya anna ya. Annal malaikah alladzina yas'aluna fil qabri itsnan, bahwasanya para malaikat yang bertanya di kubur itu ada dua orang. Wa za'ama ba'dhum annahum arba'ah. Sebagian ulama mengklaim bahwasanya jumlahnya 4. Tapi apa? Ini perlu dalil yang jelas. Was-shahih al-awwal, yang betul adalah yang pertama, yaitu dua orang. Lil adillatis shahihah fi dzalik.
berdasarkan hadis-hadis yang dalil-dalil yang sahih tentang masalah itu. Wa afada aidan anna su'al marratan wahidah. Dan dalil tadi menunjukkan memberikan faedah bahwasanya pertanyaannya hanya satu kali saja. Satu kali tapi isinya adalah 3 soal barangkali atau 4 soal. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.